Halo Sobat Movie, kembali lagi di channel 2S Movie tentunya, yang akan selalu memberikan sedikit hiburan dengan cerita-cerita alur filmnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan rekap alur cerita film dengan genre thriller dan war berjudul The Wall 2017 yang disutradarai oleh Doug Liman, dan untuk pemerannya sendiri diperankan oleh Aaron Taylor Johnson dan John Cena. Yaps, mantan pemain SmackDown atau WWE. Film ini menceritakan tentang perjuangan dua tentara Amerika yang terjebak di balik dinding usang dan menjadi target sniper mematikan dari Irak bernama Juba. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah bisa tentara Amerika mengatasi sniper mematikan dari Irak? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, seperti biasa, ambil posisi yang paling nyaman, duduk sila jongkok rebahan, ambil sedikit cemilan dan jauhkan semua pikiran dari mantan. Langsung aja 1, 2, 3, let's boom. Cerita ini berawal di tahun 2007 setelah perang antara Amerika dan Irak telah dikatakan usai. Namun di hari yang sama masih ada dua tentara Amerika bernama Ice dan Matthews yang masih terjebak di medan perang dan ditugaskan menyelidiki kematian di wilayah konstruksi jaringan pipa yang diduga oleh sniper Irak. Ice dan Matthews yang berada di atas bukit sembari melihat situasi dan kondisi di sekitar wilayah konstruksi. Mereka melihat beberapa korban yang telah mati tertembak di bagian kepalanya. Matthews yang sudah mulai kepanasan dan mungkin bosan juga berada di atas bukit dengan waktu yang tidak sebentar. Mereka telah 20 jam lebih berada di atas bukit itu. Akhirnya Matthews memutuskan untuk turun ke wilayah konstruksi untuk mengambil sebuah radio komunikasi milik korban dan setelah itu mereka bisa pulang. Keputusan Matthews sebenarnya mendapat pertentangan dari Ice karena Ice mengkhawatirkan bahwa di balik kematian orang di daerah konstruksi itu ulah sniper Irak bernama Juba yang sudah terkenal berbahaya dan mematikan. Namun karena Matthews terus ngotot dan yakin bahwa dia akan turun dan mengambil radio itu, Ice pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengawasi pergerakan Matthews dari atas bukit. Matthews yang mendekati konstruksi pipa sesekali bertingkah konyol dan membuat gelak tawa Ice yang melihatnya. Namun ketika Ice yang mengawasi Matthews, tiba-tiba teropong Ice buram. Hal itu menjadi sulit untuk melihat pergerakan Matthews. Situasi pun mulai tegang di saat Matthews yang melihat para korban di bawah, tiba-tiba ia tertembak. Ice yang melihatnya tak pikir panjang, ia pun langsung berlari untuk menolong Matthews yang terkena tembakan itu. Namun serangan tak berhenti di situ. Ketika Ice yang berlari ingin menolong Matthews, ia diberondong dengan tembakan senjata api dengan lincah seperti Messi yang sedang menggocek bola. Ice pun berusaha menghindar dari tembakan tersebut. Namun apa daya, setelah salah satu tembakan sniper misterius itu tepat mengenai kaki kanan Ice yang membuatnya terjatuh dan tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Matthews. Akhirnya Ice berusaha menghindar dan melompat ke balik dinding bata rapuh sebagai tempat perlindungannya. Sementara Ice yang terus merasa kesakitan akibat luka tembak mengambil turniket miliknya dan langsung mengikat kakinya. Ketika Ice hendak menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan dengan radio yang dibawanya, namun hal yang tak terduga, antena radio tersebut rusak akibat terkena tembakan sniper misterius itu. Matthews yang sembari menahan rasa sakit menanyakan kepada Ice apakah ia mengetahui posisi sniper misterius itu, karena dia akan menembaknya dengan sekali tembakan. Namun Ice yang memang tidak mengetahui posisi sniper itu terus mengingatkan Matthews untuk tidak berbuat gegabah karena hal itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Dalam keadaan menahan rasa sakit, Ice berusaha melubangi dinding bata untuk memperluas penglihatan teropongnya. Namun ketika Ice sudah berhasil mengatur posisi teropongnya, tiba-tiba Matthews tak sadarkan diri. Ice yang sudah mulai kebingungan dengan kondisi tersebut, sembari melihat luka di kakinya, memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang dan membungkusnya dengan perban. Namun karena sudah banyak kehilangan darah, Ice pun akhirnya pingsan di sana. Cerita berlanjut ketika Ice tiba-tiba tersadar akibat suara dari panggilan radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Lantas Ice pun langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana mereka telah disudutkan oleh sniper misterius yang menembaknya. Ice pun meminta bantuan medis udara untuk mengevakuasi mereka.
Namun di tengah-tengah komunikasi antara Ice dan panggilan radio miliknya, ada sesuatu yang tidak beres dan sedikit janggal, di mana panggilan radio tersebut meminta Ice untuk berdiri dan menembak ke arah atas, agar memudahkan proses evakuasi. Untungnya Ice menyadari ada yang aneh dengan perintah itu, lantas Ice tidak mengikuti arahan tersebut, karena sniper musuh bisa saja mengetahui posisi mereka. Di saat perbincangan itu, Ice mencurigai orang di dalam panggilan tersebut karena salah sebut menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan pun tidak berhenti di situ ketika Ice yang sadar bahwa aksen orang di dalam panggilan itu bukan aksen orang Amerika. Dan akhirnya terbongkar bahwa panggilan itu bukan dari kantor pusat militer, melainkan sniper musuh yang telah menembak mereka berdua. Mengetahui telah dipermainkan oleh sniper misterius itu, Ice berusaha tidak menghiraukan obrolannya dan memilih untuk mengambil radionya kembali untuk meminta bantuan medis udara. Namun sniper itu mengancam apabila menghiraukan obrolan dengannya, ia akan menembak kepala Matthews. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, Ice pun mengobrol dengannya. Di tengah-tengah obrolan itu, Ice kembali memperbesar lubang dindingnya untuk memperluas jangkauan teropongnya. Ice juga melakukan perhitungan untuk mencari posisi sniper musuh itu. Sebenarnya sniper musuh itu ramah ya sob, dia hanya ingin ngobrol dan berkenalan dengan Ice, di mana dia mengatakan kalau dia hanyalah warga sipil Irak. Namun Ice tidak terlalu percaya dengannya, karena dia juga sadar bahwa sniper itu musuh mereka. Akhirnya Ice pun ikut mengarang tentang latar belakang dirinya. Di sela-sela obrolannya tersebut, sniper misterius itu juga menjelaskan dan sedikit sombong ya, bahwa dia sengaja tidak membunuh Ice dengan tembakannya. Dia pun dengan gagahnya menyebutkan bahwa dia bisa membunuh orang dengan 1 kali tembakan, yang terbukti dari korban-korban yang telah berjatuhan di area konstruksi jaringan pipa tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa dia sengaja menembak botol minum agar Ice kehausan, menembak antena radio agar Ice sulit meminta pertolongan, serta sengaja menembak bagian lutut di kaki kanannya agar Ice kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua penuturan itu membuat Ice semakin kesal dan marah. Namun tiba-tiba di saat obrolan tersebut Ice mendengar seperti suara gesekan seng. Seketika Ice pun langsung melihat dengan teropongnya dan menyimpulkan sniper itu berada di atas tumpukan limbah. Di sini Ice juga yakin bahwa sniper itu bernama Juba, sniper legendaris Irak yang disebut malaikat maut dan membunuh 75 tentara Amerika tanpa diketahui. Untuk memastikan Juba memang berada di tumpukan limbah itu, Ice membuat target palsu untuk memancingnya, sehingga ketika Juba itu menembak target palsu, Ice bisa melihat kelihatan peluru senjatanya. Namun sayangnya helm yang dipakai target palsu itu terjatuh, dan hal itu membuat gelak tawa Juba yang melihatnya. Cerita berlanjut ketika Ice kembali tersadar dari pingsannya yang kedua kali akibat hembusan angin kencang. Di saat itu juga Ice memutuskan untuk mengambil ransel milik korban yang tidak jauh darinya. Dibantu hembusan angin kencang yang dapat sedikit mengganggu penglihatan Juba, akhirnya dengan susah payah Ice berhasil mendapatkan ransel berserta radionya. Sesekali tembakan dari Juba memberondong sekitarnya, namun sekali lagi hal itu hanya menggertak Ice. Beruntung sekali ransel yang Ice ambil menyisakan sedikit minuman yang bisa melegakan tenggorokannya. Namun belum selesai meminumnya, Ice kembali dikagetkan dengan tembakan yang merobohkan dinding di sampingnya. Hal itu kembali dijelaskan Juba bahwa dia sengaja tidak menembak Ice, namun lebih memilih menembak dan merusak hal-hal penting yang Ice miliki. Dan benar saja ternyata Juba menembak teropong milik Ice, yang otomatis Ice akan kesulitan karena tidak memiliki teropong lagi. Cerita berlanjut ketika Ice menyadari bahwa Matthews ternyata masih hidup, dan agar Juba tidak menyadari itu, Ice mengisyaratkan agar Matthews bergerak perlahan. Lanjutnya Ice memberitahu Matthews keberadaan Juba yang berada di arah jam 12 tepat tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ice pun kembali mengalihkan fokus dari Juba dan mengajaknya mengobrol kembali, sembari menunggu Matthews yang berusaha mengambil senjatanya. Namun yang tidak Ice sadari ketika sedang berbicara dengan Matthews, radio yang ia gunakan masih menyala dan otomatis Juba pun mengetahui rencananya. Beruntung sekali di saat itu Matthews sudah berada di posisi dan langsung meluncurkan beberapa kali tembakan ke arah tumpukan limbah itu. Namun sangat disayangkan usaha Matthews gagal karena posisinya diketahui Juba, dan Juba pun langsung membalas tembakannya dan tepat mengenai Matthews hingga Matthews terkapar di hadapan Ice. Ice yang melihat Matthews terkapar tidak berdaya, membuatnya semakin patah arang dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Ice kembali mendekati radio miliknya yang rusak dan mencoba mengganti antenanya dengan antena radio yang diambilnya tadi.
Akhirnya radio pun berhasil berfungsi dan tersambung ke kantor pusat. Hal itu membuat secercah harapan bagi Ice. Namun ketika sedang berkomunikasi dengan kantor pusat, Juba yang mengetahui itu dengan segera menutup frekuensi radio milik Ice dan membajaknya. Juba pun mengambil alih pembicaraan tersebut dan mengabarkan bahwa misi mereka itu aman-aman aja. Mendengar kalau misinya aman, kantor pusat pun berencana akan menjemput Matthews dengan Ice di sore harinya. Mendengar obrolan Juba dan kantor pusat, Ice pun baru menyadari kalau selama ini Juba tidak hanya membajak radio, tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke wilayah konstruksi dan akan dia habisi satu persatu. Mungkin karena sudah banyak kehabisan darah, Ice pun kembali pingsan untuk ketiga kalinya. Setelah ia sadar di sore hari, ia kembali menghubungi Juba, namun karena tidak ada balasan dari Juba, akhirnya Ice berusaha untuk mengambil senjata milik Matthews dengan bantuan tali tambang yang ia temukan. Di sisi lain terlihat dua helikopter yang datang untuk mengevakuasi mereka. Karena takut Juba akan membantai tentara yang datang, Ice pun memutuskan untuk menyerang Juba terlebih dahulu. Setelah senjata diletakkan di posisi, Ice nekat untuk merobohkan dinding bata itu. Hal itu menyulitkan Juba karena runtuhan dinding tersebut menimbulkan kepulan debu yang menyulitkan penglihatannya. Ketika Juba yang mulai menembak secara acak di sekitaran debu itu, disinilah Ice melihat kilatan dari senjata yang ditembakkan Juba, dan Ice pun langsung menembaknya. Yang tidak disangka, Ice dengan satu kali tembakan, dia tidak melihat tembakan balasan dari Juba lagi. Akhirnya Ice merasa telah aman, mencoba berdiri dan penolong pun datang menghampirinya. Saat akan dibawa, Ice memberitahukan bahwa masih ada musuh di tumpukan limbah itu. Namun karena bising dari helikopter, jadi mereka tidak ada yang mendengar ucapan Ice. Ketika mereka mulai terbang dan melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba mereka kembali diserang dan akhirnya dua helikopter itu jatuh akibat tembakan dari Juba tersebut. Keesokan harinya ketika kantor pusat menghubungi radio milik helikopter itu, radio pun kembali dibajak Juba dan ia bilang bahwa mereka aman-aman saja. Dan film pun selesai di sini. Nah, gimana menurut kalian ending dari film ini? Kita mengetahui kehebatan dari sniper legendaris Irak yang bernama Juba ini ya. Dengan one shot ia bisa membunuh siapapun. Oke ya Sobat Movie, sekian dulu untuk di cerita alur film kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa tinggalkan jejak like, comment, and subscribe. Buat yang mau request film bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. 1, 2, 3, let's go!